jamaah Cahaya Senja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sore ini sejenak kita akan membahas tentang materi ulumul Quran. Saya sudah siapkan materinya dan sudah saya share ke grup Cahaya Senja. Silakan diakses, dimanfaatkan, dipahami dan kita diskusikan tentunya. Saya tidak akan memperpanjang materi. Nanti akan coba setengah jam berikutnya atau jam pukul 6 akan kita banyak diskusi ya materi ini. Ulumul Quran itu definisinya ada di modul 1. Silakan dilihat. Al-ilmu yubhatsu fihi, ilmu yang membahas di dalamnya. Al-ilmu yata'allaqu bil Quran, segala ilmu yang berkaitan dengan Quran. Misalnya apa? Ilmu tentang kodifikasi penulisan Al-Quran, ilmu tentang urutan surah. Kenapa ya surah Al-Fatihah pertama, An-Nas terakhir? Sahabat Senja pernah nggak bertanya gitu? Pernah nggak adik-adik? Kenapa sih Al-Fatihah pertama, kok nggak terakhir aja Al-Fatihah gitu? Kemudian kok namanya Al-Fatihah ya, nggak namanya yang lain gitu? Kok ada surah Al-Baqarah ya gitu? Itu Al-Asma As-Suwar, nama-nama surah ya. Maratibus Suwar, urutan surat, itu juga kita bahas. Kemudian sejarah penulisan Al-Quran. Nah, ini yang mau kita bahas pada petang hari ini. Kita lompat saja dari nggak saya berikan pengantar. Jadi ulumul Quran itu cerita apa? Ceritanya adalah membahas segala ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Itu ulumul Quran. Ulum jamak dari kata ilmu. Al-ulum ilmu-ilmu. Berarti ilmunya nggak satu. Al-Quran ya Al-Quran. Mana Al-Quran itu? Kalamullah, firman Allah. Al-mu'jiz, yang mengandung mukjizat. Al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lughatil arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Faktanya adalah ada firman Allah yang bukan Quran. Maksudnya apa itu? Contohnya Taurat, Zabur, Injil, firman Allah, tapi bukan Quran. Satu lagi ada hadis qudsi, firman Allah tapi juga bukan Quran. Yang kedua, mengandung mukjizat. Quran mengandung mukjizat, selain Quran tidak. Apa kemukjizatan Al-Quran? Ada 4 unsur, nanti akan kita bahas. Dari segi lughahnya, bahasanya, dari segi ilmiahnya Al-Quran dan lain-lain. Kemudian berbahasa Arab. 3 kitab lainnya adik-adik tidak berbahasa Arab. Taurat bahasa Ibrani, Zabur bahasa Qibtiyah, bahasanya orang Yahudi, Injil bahasa Suryaniyah atau Syriah, bahasanya Yahudi juga. Quran bilughatil arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Itu yang kita nikmati hari ini, indah terdengar, Masya Allah. Nah, sekarang secara cepat dan singkat tentunya saya hantarkan materi hari ini tentang sejarah penulisan dan kodifikasi serta standarisasi penulisan Al-Quran. Pertama adik-adik jamaah, pertama yang harus kita paham bahwa saat Quran turun di masa Rasulullah, maka sesungguhnya Al-Quran telah selesai ditulis sebanyak 30 juz. Jadi kalau saya tanya kapan Al-Quran pertama kali selesai ditulis, jawabannya di masa Rasulullah. Itu pahami dulu. Jadi Quran ditulis pertama kali selesai 30 juz di masa siapa? Rasulullah masih hidup. Namun yang menjadi persoalan, di saat itu nulis Qurannya bukan di Quran seperti ini. Enggak seperti ini. Tapi di mana? Di pelepah kurma, di batu, di tulang-tulang. Yang sangat terkenal saat itu seorang anak muda yang masih berusia belasan tahun.
Namanya siapa? Ayo, siapa namanya? Penulis wahyu? He is the first rank. Dia ini ranking pertama dalam kategori penulis wahyu. Namanya Zaid bin Thabit, anak muda yang sangat luar biasa. Di mana dituliskan oleh Zaid? Di media-media yang sangat amat sederhana. Bayangkan tuh hadirin, ketika Quran ditulis di batu, ditulis di pelepah kurma, seperti itu medianya. Nah, sekali lagi saya ulang pertanyaannya, Quran yang ditulis itu berapa banyak? 30 juz itu saat Rasulullah masih hidup, semuanya telah pun ditulis, namun di media-media yang sangat sederhana dan berserakan. Ada sebagian di rumah Hafsah, ada di sebagian rumah Abu Bakar dan sebagainya, sangat berserakan. Sehingga di masa itu tradisi ataupun cara belajarnya atau cara Quran itu terjaga lebih kepada hafalan para sahabat. Jadi Quran itu turunnya berangsur-angsur selama 23 tahun, 22 bulan, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Quran turun itu, begitu turun langsung dicatat sama sahabat, ditulis, namun berserakan. Jadi kalau hati-hati dengan pertanyaan tadi, karena ada yang menjawab, oh Quran ditulis pada masa Utsman. Salah. Pada masa Utsman tidak lagi disebut menulis, tapi kodifikasi. Kodifikasi itu apa? Menulis ulang dan dihimpun. Ada standarisasinya. Sehingga Quran itu adik-adik terus berproses nanti sampai yang kita nikmati hari ini, seperti yang di hadapan saya ini, itu Quran yang sudah melewati tahapan yang panjang. Standarisasinya ketat. Begitu ya. Baik. Di zaman Nabi ditulis selesai dengan berbagai media yang sederhana. Itu pahami dulu. Yang kedua, disebut kodifikasi. Apa tuh kodifikasi? Kodifikasi artinya penghimpunan Quran, dikarenakan di saat itu ada satu perang saat Rasulullah sudah wafat. Muncul masalah. Apa masalahnya? Ada nabi palsu namanya Musailamah Al-Kadzab, ngaku nabi. Buat Quran juga dia, Pak. Nama surahnya tuh disama-samakan dengan surah Quran kita. Dalam surah Quran kita ada surah gajah, dia buat juga surah gajah. Ayo, apa surah gajah dalam Quran? Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Indah ya. Ayat Makkiyah ini, ayat yang turun di Mekah. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Tuhanmu memperlakukan tentara bergajah? Enggak cerita gajah kan? Datang si Musailamah, cerita gajah dia. Al-fil, gajah. Mal-fil, wa ma adraka mal-fil. Tahukah kalian gajah itu? Lahu dzambu wa dhanil. Dia punya belalai dan ekor yang panjang. Pure ayat ini seperti kisah buku biologi, cerita gajah dia di situ. Tidak ada mukjizatnya itu. Nah, ini masalah ketika Rasulullah wafat. Yang kedua, ada selain nabi palsu, ada orang-orang yang murtad. Rasulullah sudah wafat, bisa kita murtad nih, pindah agama, ninggalkan Islam. Masalah nggak tuh? Masalah. Yang ketiga, masalah yang dihadapi oleh Abu Bakar selaku khalifah pengganti Rasulullah setelah itu, banyak orang yang sudah tidak mau bayar zakat. Nggak mau bayar zakat nih, serius nih. Akhirnya apa? Abu Bakar putuskan perangi mereka. Siapkan pasukan perang, meledaklah, terjadilah perang. Perang apa namanya? Perang? Ayo, ada yang tahu namanya perang apa? Perang Mu'tah ya. Terjadi perang ini memerangi nabi palsu. Apa yang terjadi adik-adik?
ketika perang banyak ahli Quran yang hafal Quran itu meninggal. Karena saat awal itu Quran nggak dituliskan secara lengkap, masih berserakan. Yang hafal Quran banyak yang wafat. Akhirnya apa? Diusulkanlah oleh Umar ibn Khattab. Umar ini siapa Bapak Ibu? Hadirin. Dulunya Umar ini adalah algojo yang suka bergulat, badannya kekar, selalu menang di bergulat. Selain fisiknya yang kuat, otaknya pun cerdas. Sehingga Rasulullah bilang, seandainya ada nabi setelahku, tentulah orangnya Umar bin Khattab. Seandainya ada. Tapi hadis ini bukan bermakna Umar itu sebagai nabi. Nah, ketika itu Umar bilang gitu, Abu Bakar bilang, wahai Umar, sesungguhnya lebih mudah bagiku kau suruh mindahkan gunung Uhud itu ke posisi yang lain daripada melakukan sesuatu yang tak pernah dia suruh Rasulullah. Karena di masa Rasulullah menjilid Quran tak pernah. Akhirnya selang berapa lama Allah membuka hati Abu Bakar, diterima usulan Umar tadi, dihimpunlah Al-Quran pada masa pertama, masa Abu Bakar. Maka hadirin, ketika periodisasi Abu Bakar ini masih juga sederhana, dikumpulkan jadi satu kodifikasinya. Ini berlanjut pada masa kedua, yaitu kodifikasi yang digandakan dan disebar. Kenapa terjadi Islam sampai ke daerah Azerbaijan? Pernah dengar daerah itu? Ini daerah-daerah Uzbekistan. Pernah dengar daerah itu? Pegulat hebat dunia itu siapa namanya, Ustaz? Itulah, ada suara gaib di belakang studio. Daerah Islam sampai tersebar sampai sana. Jadi bayangkan Islam itu sudah semakin jauh ketika di masa Utsman, orang baca Quran sudah beragam. Ada yang macam-macam baca Quran. Akhirnya apa? Diusulkanlah agar Quran kembali distandarkan dan ditulis ulang pada masa Utsman dan dijilid jadi satu jilid. Dan ini disebut dengan Rasmul Utsmani, standarisasi penulisan Quran pada masa Utsman yang disetujui oleh Utsman. Nah, ini yang disebarkan ke beberapa negara seperti Mesir, Mekah, Madinah, dan tidak hanya disebarkan dalam bentuk Qurannya, namun juga ustadznya, qorinya, ini disebarkan. Dan dalam fase ini jamaah, tersebarlah Quran juga tidak hanya dalam satu riwayat, tapi berikut riwayat-riwayat lain seperti riwayat Warash, riwayat Qalun, riwayat Syu'bah dan sebagainya itu. Maka nanti jangan pala heran, belakangan riwayat mutawatir itu ada yang 7 riwayat qiraatus sab'ah maupun yang qiraat 10, qiraah asyarah namanya. Kalau nanti kita lihat dalam MTQ atau di YouTube, imamnya adalah orang seperti daerah Maroko misalnya, ataupun daerah Maghribi di sana, Maroko. Mereka membaca riwayat Warash. Warash itu bacanya gimana? Contohnya gini. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwi. Bolehkah bacaan seperti itu? Jawabannya boleh. Sah dibaca dalam sholat? Sah. Kita boleh baca seperti itu? Enggak boleh. Bukan enggak boleh, belum boleh. Adabnya ada. Tuntaskan satu riwayat dulu, baru kita pindah riwayat lainnya, gitu ya. Nah, hadirin, nanti itu akan juga kita bahas. Tentang itu juga akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya sesuai jadwal tentunya. Nah, poin pengantar ini sudah hampir pukul 6, tentunya akan saya buat satu penegasan. Apa yang terjadi di proses awal Quran diturunkan tadi? Kata kuncinya apa? Quran lebih dominan untuk dihafalkan, bukan dalam tulisan pada masa awal. Sehingga Quran itu, Masya Allah, satu-satunya kitab yang mudah untuk dihafal.
para sahabat Rasulullah sendiri, hadirin, saya mau tanya, Rasulullah itu ngapal Quran usia berapa tahun? Usia berapa tahun? Apakah usia 16 tahun? Atau usia SMA 18 tahun? Atau usia menikah di usia 25 tahun? Jawabannya no. Kapan Rasulullah mulai menghafal? Jawaban paling rasionalnya adalah ketika Al-Quran mulai diturunkan, yaitu usia 40 tahun. Saat di Gua Hira, Rasulullah menerima wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yaitu jawabannya usia 40 tahun. Selesai ngapal usia berapa tahun? Usia berapa tahun? Ayo. Quran tadi turun 23 tahun toh? Berarti setelah Rasulullah 40 tahun tambah 23 tahun. Berarti 63. Saya mau tanya berikutnya. Di usia itu apakah Rasulullah masih dikatakan muda? Tentu tidak. Tapi Rasulullah hafal Quran. Ini satu bukti. Yang kedua, sahabat-sahabat seperti Abu Bakar juga hafal Quran, dan usia Abu Bakar lebih tua ketimbang Rasulullah. Berikutnya, perkembangan Quran tidak hanya diterima, tadi kan saya sebut Azerbaijan. Azerbaijan itu coba lihat di Google atau lihat di YouTube. Muslim Azerbaijan itu ngomongnya bahasa Arab atau bukan? Yang petinju yang disebutkan tadi oleh orang belakang tadi, itu orangnya cakapnya lisannya itu Arab atau bukan? Bukan. Lebih jauh. Hari ini Muslim Indonesia ini lisannya bahasa Arab atau bahasa apa? Kita ngomong bahasa Indonesia. Faktanya adalah begitu banyak orang yang hafal Quran. Menunjukkan apa itu? Quran terjaga dengan cara ini. Dalam surah Al-Hijr ayat 9, Allah menyebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Quran, wa inna lahu, dan sesungguhnya kami teruntuk Quran, lahu lahafizun, benar-benar sebagai hafiz, penjaga. Maka Masya Allah, jangankan orang Arab, orang bukan Arab pun bisa hafal Quran. Ini bukti bahwa Quran itu benar adanya. Cara Allah menjaganya dengan cara Quran dihafalkan dan itu dimudahkan. Dalam surah Al-Qamar 4 ayat Allah menegaskan itu. Dalam ayat Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40, 4 kali Allah mengulang ayat yang sama dalam surah Al-Qamar. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Apa kata Allah itu? Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran sebagai pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Maka hadirin, sesungguhnya Quran itu dijaga oleh Allah ketika dia turun, dan adanya orang-orang yang hafal di kalangan sahabat, terus masa tabi'in, tabi'in sampai ke masa UMSU hari ini. Mahasiswa LPTQ UMSU itu ada 60 yang diberikan beasiswa oleh UMSU. Bayangkan tuh, 60 orang. Dari puluhan orang itu adanya orang yang hafal Quran. Sebagian qori'ah. Ini caranya apa? Allah menjaga Quran. Sehingga kalaulah ada orang yang mencoba merubah Al-Quran, itu upaya yang sangat amat sia-sia. Saya katakan, mau bukti? Saya coba. Silakan dengarkan ayat ini dan apa komentar hadirin. Saya baca begini. Ar-Rahmanur Rahim. Dengarkan sekali lagi. Ar-Rahmanur Rahim. Benar atau salah? Salah, harusnya Ar-Rahmanir Rahim. Ni bukan nu. Mengapa bisa seperti itu?
Kenapa bisa kita tahu itu salah? Karena Allah sudah membuat kita hafal ayat itu, sehingga ketika ada orang yang berusaha memalsukan Quran, akan terjadi ramai orang akan memprotesnya. Di tahun 2010 itu terjadi ketika salah satu negara berupaya untuk memurtadkan orang-orang Islam. Salah satu negara Eropa merasa khawatir gelombang muslim semakin banyak, orang masuk Islam semakin banyak. Apa yang terjadi? Ini kok bisa banyak kali orang masuk Islam nih. Jadi saat itu dipalsukanlah Al-Quran. Harapannya apa? Dengan dipalsukan tadi, banyak orang yang ragu terhadap Quran, sehingga banyak orang yang murtad. Harapannya seperti itu. Tradisi Eropa tidak seperti itu. Ketika mereka tahu bahwa Quran itu dipalsukan, apa yang terjadi? Ramai-ramai mereka beli Quran yang orisinil, yang belum dirusak oleh negara itu. Apa yang terjadi? Negara ini saya tak silap antara dua negara. Ya, sudah cukup lama saya membaca artikel ini, Prancis atau Inggris, antara dua negara ini, Bapak Ibu hadirin. Saat itu ramai-ramai mereka membeli Quran yang asli dan dikaji. Oh, ternyata Quran itu luar biasa. Akhirnya yang awalnya tadi niatnya untuk membuat orang murtad, berbalik arah, ramai-ramai orang masuk Islam. Gara-gara apa? Quran tidak mungkin bisa dipalsukan. Tidak mungkin bisa dipalsukan. Karena itu cara Allah menjaga Quran. La hafizun, hadirnya Quran itu bersamaan dengan orang-orang yang hafal Al-Quran. Maka kedudukan para penghafal Quran, kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang terbaik di antara kalian, kata Rasulullah. Derajat pertama kata Rasulullah sebutkan man ta'allam. Siapapun yang senantiasa belajar. Ta'allam itu fi'il apa? Fi'il mudhari atau fi'il madhi? Ta'allam itu fi'il mudhari. Apa fungsi fi'il mudhari? Menunjukkan yang hal sekarang maupun yang terjadi yang akan datang, terus menerus. Artinya hadis ini memotivasi kita untuk terus belajar Quran. Nggak ada kata khatam. Jadi ada orang ngadu ke saya begini, Ustaz, anak saya semenjak khataman tak pernah lagi buka Quran, berdebu Quran di lemari semenjak khataman. Tak saya jawab, 1 minggu saya pikirkan apa jawabannya. Jadi karena saya orang pendidikan, hadirin, saya pikirkan di mana salahnya peristiwa itu, di mana salahnya, kira-kira begitu. Nah, jawaban yang saya berikan adalah sang guru lupa menekankan kepada murid itu bahwa khataman itu, tradisi khataman itu boleh hukumnya. Silahkan bersedekah, silahkan untuk berdoa, silahkan itu. Namun jadi persoalan mindset sang murid yang merasa khatam itu yang berbahaya. Sehingga dia berasa, oh aku sudah khatam, tak perlu lagi belajar Quran, tak perlu lagi buka Quran. Ini yang jadi masalah. Mindset seperti itu salah. Ulama menyebutkan, jika kita wakafkan seluruh usia kita untuk belajar Quran, ilmu Quran gak pernah habis. Maka kita ini semuanya ta'allam, senantiasa belajar. Ta'allam Al-Quran. Yang kedua, wa'allamahu, yang ngajarin Quran. Orang ini semuanya terbaik, Masya Allah. Maka dalam pengantar sejarah kodifikasi Al-Quran ini tentu belum selesai, ya. Silakan didalami materi yang saya share itu, dibaca-baca. Jika ada yang mau ditanya, silakan. Nah, dari materi itu saya sudah siapkan modul-modul yang lainnya juga terkait ulumul Quran tentunya. Dan kita akan menyicil, hadirin, materi ini agar tidak terlalu tinggi bahasannya juga, gitu ya, dan tidak terlalu jauh untuk keluar dari konteks ulumul Quran itu. Silakan jika ada yang mau ditanya, itu pengantar dari saya. Untuk sesi ini saya serahkan kepada moderator.